Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian untuk hari ini? Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah menerima materi melalui tayangan video PowerPoint mengenai materi pembelajaran hak asasi manusia, siswa diharapkan dapat menganalisis tentang pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan bertanggung jawab. 2. Setelah melakukan analisis dan diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat mempresentasikan hasil analisis tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cermat, aktif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian hak asasi manusia. Tapi sebelum itu, kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Di sini kita bisa lihat, hak merupakan segala sesuatu yang mutlak, menjadi milik atau punya kita, serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. Lalu kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Lalu hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Baik, materi selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang ketiga adalah hak asasi sosial budaya atau cultural rights. Yang keempat adalah hak asasi politik atau political rights. Dan yang kelima adalah hak asasi hukum atau legal equality. Lalu apa sih yang termasuk ke dalam instrumen hak asasi manusia? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai dengan 28C. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi lahirnya perundang-undangan hak asasi manusia? Yang pertama, terjadinya berbagai kasus atau kejadian yang di dalamnya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Misalnya yang pertama, adanya kerusuhan massal. Yang kedua, adanya penculikan, kemudian penyiksaan dan pembunuhan terhadap aktivis atau tokoh. Yang ketiga, demonstrasi yang anarkis. Pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 6 berbunyi, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor internal, 1. Sikap egois. Kedua, rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap rendahnya toleransi. Lalu, faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Di sini kita bisa melihat di dalam paparan ada berbagai macam kasus pelanggaran yang telah terjadi di Indonesia. Kita bisa lihat di paparan ada tragedi 1965 atau yang kita kenal dengan gerakan G30 SPKI. Kemudian ada kasus terbunuhnya Munir, lalu ada tragedi Semanggi, dan ada kasus tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Itu kita bisa lihat di paparan ya. Lalu selanjutnya
kasus-kasus pelanggaran HAM ini kita akan melihat ada beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, kita bisa melihat. Yang pertama, suka menyuruh atau memaksa teman sekolah untuk mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, suka menggejek teman di sekolah atau kita kenal dengan istilah bullying. Lalu yang ketiga, tawuran antar pelajar. Yang keempat, tidak menuruti perintah guru. Kemudian yang kelima, guru memberikan teguran fisik yang berlebihan yang mengarah pada tindak kekerasan. Yang selanjutnya, guru yang membeda-bedakan antar siswa. Selanjutnya, tidak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa lain di sekolah. Selanjutnya, siswa yang suka memalak. Lalu adanya sistem senioritas yang mengarah pada perbudakan. Dan yang terakhir, tidak mengerjakan tugas. Di sini kita lihat ada contoh-contoh pelanggaran HAM berat dan ringan. Ya, kita bisa simak bersama-sama di dalam tayangan video ini contoh pelanggaran HAM yang ringan dan berat. Mari kita simak bersama-sama. Dua pemuda membagikan bungkusan daging kurban padahal isinya sebenarnya sampah. Video dibuat dengan tujuan prank dan menarik subscriber. Bagaimana tanggapan kalian? Meskipun pelaku mengaku bahwa dua wanita yang di prank tersebut adalah ibu kandungnya sendiri dan ibu angkat, dan konten ini sudah diskenariokan atau disetting, pelaku tetap diperkarakan dengan pasal penyebaran berita bohong serta terancam pidana 10 tahun. Meskipun video ini settingan, tapi tindakan prank dengan skenario seperti itu jelas sangat tidak memanusiakan manusia. Kejahatan genosida adalah kejahatan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Berikut contoh-contoh kasus yang pernah terjadi. Baik, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, selanjutnya kita akan melihat penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, investigasi atau penyelidikan. Ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu peristiwa kejadian yang terjadi oleh Komnas HAM. Kemudian setelah itu, hasil penyelidikan berupa rekomendasi dari Komnas HAM untuk dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, pemeriksaan di tingkat pengadilan ad hoc terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Lalu kita melihat pemerintah memberikan sebuah perlindungan dan penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia. Yang pertama, dimasukkan atau diaturnya hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan undang-undang sehingga keberadaan HAM akan terlindungi dari pelanggaran. Kemudian yang kedua, dibentuknya lembaga-lembaga yang fungsinya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya Polri, kemudian Komnas HAM, kemudian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ada KPAI, lalu Pengadilan HAM, ada YLBHI dan LBH. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Ad Hoc HAM untuk memeriksa, kemudian mengadili, dan memutus ada tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan. Lalu upaya apa sih untuk menghargai perlindungan dalam penegakan HAM tersebut? Yang pertama, bersikap untuk selalu menghormati hak asasi orang lain. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, bersikap positif terhadap upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Itulah materi yang telah kita bahas bersama-sama. Dan untuk penugasan kali ini adalah coba kalian cari 5 contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar.
Misalnya sekolah, kemudian masyarakat, dan keluarga. Kemudian penugasan tersebut bisa kalian kirimkan melalui grup WA. Demikian untuk materi kali ini, kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.